Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks berita. Nah, apa saja kebahasaan yang ada dalam teks berita? Coba simak slide berikut ini ya. Ada cukup banyak kebahasaan yang ada di dalam teks berita, tapi beberapa yang perlu kalian ketahui diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku, kemudian penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi penerang, penggunaan kata kerja mental, penggunaan kata keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan konjungsi temporal. Ini terkait dengan kronologis atau urutan waktu dan peristiwa. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari kebahasaan yang ada. Dimulai yang pertama adalah bahasa baku. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan bahasa baku itu merupakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Ini nanti kalian bisa temukan tersendiri penulisan yang baku dan tidak baku secara lebih lanjut. Kalian bisa mengeceknya di KBBI ya. Nah, ini ada contoh yang perlu kalian ketahui di antaranya. Nah, yang lainnya nanti ada banyak sekali yang mungkin bisa kalian temukan ya. Nah, yang pertama ada antre. Antre ini merupakan kata yang baku, sedangkan tidak bakunya adalah kata antri. Kemudian yang kedua ada metode. Ini merupakan kata baku, sementara kata tidak bakunya adalah metoda. Kemudian utang, ini merupakan kata yang baku, sementara tidak bakunya adalah kata hutang. Lanjut, untuk kebahasaan yang kedua itu adalah kalimat langsung. Nah, yang dimaksud dengan kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang. Nah, kalimat langsung di dalam teks berita itu terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumbernya. Jadi nanti kalimat-kalimat langsung itu akan diucapkan oleh narasumber dalam teks beritanya ya. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan penggunaan tanda petik 2 di awal kutipan, kemudian diawali penulisannya itu dengan huruf kapital. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, sekolah masih menerapkan belajar dari rumah, kata Kepala SMPN 1 Banguntapan. Nah, ini yang menunjukkan kalimat langsungnya adalah yang di antara tanda petik 2. Jadi, sekolah masih menerapkan belajar dari rumah. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Kepala SMPN 1 Banguntapan dalam porsi Kepala SMPN 1 Banguntapan ini sebagai seorang narasumber. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan kalimat langsung di dalam teks berita. Ya, sekarang yang ketiga itu adalah penggunaan konjungsi penerang. Apa yang dimaksud dengan konjungsi penerang? Nah, konjungsi penerang itu merupakan konjungsi yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, konjungsi penerang ini ditandai dengan kata bahwa. Konjungsi ini biasanya dipakai dalam pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang diubah dari kalimat langsung ya. Seperti contoh yang tadi, contoh yang kedua tadi, itu tadi adalah contoh pada kalimat langsung. Berikutnya, ketika kita mengubah menjadi kalimat tidak langsung, kita akan menggunakan konjungsi bahwa. Sekarang perhatikan contoh. Kepala SMPN 1 Banguntapan mengatakan bahwa sekolah masih menerapkan belajar dari rumah. Ini merupakan bentuk pengubahan dari contoh yang kedua tadi, di mana tadi Kepala SMPN 1 Banguntapan itu tadi berucap secara langsung. Kemudian kita ubah pada contoh yang ketiga ini menjadi kalimat tidak langsung. Nah, jadi pengubahannya itu kita perlu menyertakan konjungsi penerang, yaitu kata bahwa. Kemudian kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Jadi kita memikirkan segala sesuatu itu nanti adalah kata kerja mental. Sekarang beberapa contohnya antara lain sebagai berikut. Misalnya ada kata memikirkan.
membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Itu merupakan contoh-contoh kata kerja di mana itu adalah hasil pemikiran kita. Kata kerja itu kan luas, tetapi yang ada di dalam teks berita ini adalah kata kerja mental. Ingat, kata kerja mental itu merupakan kata kerja hasil pemikiran. Nah, sebagai contoh, ini ada kalimat berikut ini. Pemerintah memikirkan bagaimana cara menangani virus corona yang semakin meluas. Ini digunakan kata memikirkan ya. Nah, memikirkan tadi adalah hasil pemikiran dari seseorang. Maka inilah contoh-contoh kata kerja mental. Yang kelima adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Nah, kita kemarin sudah mempelajari unsur-unsur teks berita, di antaranya ada unsur di mana dan juga ada unsur kapan. Unsur di mana itu terkait dengan tempat, sementara kalau unsur kapan itu nanti terkait dengan waktu. Maka salah satunya adalah ada kata keterangan tempat dan waktu. Nah, kata keterangan tempat itu biasanya menggunakan keterangan di. Contohnya, banjir bandang terjadi di Sulawesi. Kemudian, keterangan waktu itu biasanya menggunakan kata pada. Misalnya, banjir bandang tersebut terjadi pada Senin dini hari. Nah, itu ya, perhatikan untuk kata yang digarisbawahi. Yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal itu merupakan konjungsi yang menyatakan waktu atau urutan peristiwa. Biasanya ditandai oleh kata-kata, misalnya ada kemudian, lalu, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Itu merupakan contoh-contoh konjungsi yang banyak digunakan untuk menyatakan urutan peristiwa atau kejadian. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Sejak kecelakaan tersebut, dia lebih berhati-hati mengendarai sepeda motor. Ada kata sejak, konjungsi yang digunakannya. Nah, sejak itu menunjukkan waktu. Kemudian contoh yang kedua, pemerintah memberikan sejumlah bantuan setelah gempa memporak-porandakan wilayah tersebut. Nah, pada kalimat ini menggunakan konjungsi setelah. Setelah itu menunjukkan urutan peristiwa. Demikian materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Nah, nanti ada latihan-latihan, silakan kalian kerjakan latihannya agar pemahaman kalian lebih baik lagi di dalam memahami materi-materi yang sudah kalian pelajari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.